Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir langsung di Masjid Al-Furqan atau yang sudah gabung melalui Zoom meeting, yang hadir dari berbagai daerah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita mengkaji, memahami, mendalami tema yang sudah kami siapkan, kita berdoa dahulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang pertama, doa untuk orang-orang yang sedang sakit. Sekarang ini banyak orang yang batuk-batuk, banyak yang flu gitu ya. Semuanya mungkin dengan cuaca yang kurang bersahabat atau lingkungan yang agak sedikit terganggu, mungkin macam-macam. Kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan yang sedang sakit disembuh sehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sehat tambah sehat, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk hamba-hamba Allah yang sedang ikut kajian, yang sedang thalabul ilmi dimanapun, baik di Masjid Al-Furqan, di luar Masjid Al-Furqan. Semoga mendapatkan ilmu yang maslahat, yang manfaat dunia akhirat. Ilmu yang menjadi obor dalam kehidupan, ilmu yang menjadi petunjuk dalam arah yang kita tuju. Mudah-mudahan sebelum aktivitas kegiatan minggu selanjutnya, diawali hari Ahad ini dengan kajian, sholat berjamaah. Mudah-mudahan menjadi lancarnya segala urusan, mudahnya segala cita-cita, dan juga diberikan ilmu yang maslahat manfaat dunia dan akhirat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik.
abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian tema yang kita kaji bersama-sama sebagaimana yang kita telah kirimkan melalui player keren, ini judulnya cukup bagus menurut saya. Kajian surah Al-A'raf ayat 80 dan 81. Ini judulnya mencegah epidemi lesbian. Wah, ini. Kemudian gay, biseksual dan transgender. Nah, transgender ini yang kita sebut dengan LGBT. Ah, ini. Kenapa ini yang dimunculkan? Ya, karena hal ini menjadi penting tugas bagi keluarga. Keluarga sangat berperan besar untuk mengarahkan keluarganya, anak-anaknya ya di dalam keluarga, terutama melalui pendidikan keluarga Islami. Nah ini judul yang akan kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat hikmah dari bahasan ini. Mari kita lihat ayat yang kita tampilkan dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita terhindar dari LGBT. Baik orang tua, anak muda, remaja, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nas min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sekali lagi. Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca ini, dan kami juga telah mengutus Lut. Siapa Lut itu? Lut siapa? Ya Nabi Lut. Dan kami, Allah ya, telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Ini teguran Allah ya. Allah mengingatkan
Jadi di sini dan kami juga telah mengutus Lut diutus. Nah gitu. Ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji? Gitu. Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Perempuan dicuekin aja itu. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Ini sangat tegas Al-Quran menjelaskan tentang hal yang diungkapkan oleh Nabi Lut ketika berhadapan dengan kaumnya. Kemudian kita melihat juga dari sisi asbabun nuzul ya. Ini asbabun nuzul. Mengapa ayat ini di surat ini turun? Mengapa ini? Gitu. Ada apa gerangan? Di sini diungkapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Nabi Lut dan kaumnya. Jadi berkenaan dengan siapa? Dengan Nabi Lut dan kaumnya. Nabi Lut dikenal dengan Ibnu Haran bin Azar, yaitu anak saudara Nabi Ibrahim. Ia telah beriman bersama Ibrahim dan ikut berhijrah bersamanya ke Syam. Kemudian Allah mengutus Nabi Lut kepada penduduk Sadum, namanya penduduk Sadum, dan daerah sekitarnya untuk mengajak mereka supaya beriman kepada Allah serta menyuruh mereka berbuat kebaikan dan mencegah kemunkaran yang mereka kerjakan, baik berupa dosa, berbagai macam larangan dan perbuatan keji yang mereka lakukan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya, yaitu hubungan badan. Nah ini hubungan badan antara laki-laki dan laki-laki dengan laki-laki. Ini diungkapkan. Yang demikian itu benar-benar perbuatan melampaui batas dan bodoh tuh, karena telah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu asbabun nuzul dalam pandangan tafsir Ibnu Katsir. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Manar sekarang, tafsir Al-Manar. Jadi para mahasiswa sebagai penghuni ASPI ya ini. ASPI apa? ASPI putra dan putri ya. Wah, luar biasa, yang hidup di asrama bahagia ini. Tidak hanya tidur tapi bangun di waktu subuh. Tidak hanya bangun tapi ke masjid. Tidak hanya ke masjid, ngaji. Kan ada orang yang ke masjid balik lagi, ini ngaji dulu. Wah, hebat ini. Ini dibanggakan oleh malaikat. Insya Allah Anda sebagai mahasiswa UPI ngaji di pagi hari, insya Allah dibanggakan oleh malaikat. Sehingga ini calon orang-orang yang akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Salah satunya adalah membahas tentang yang sedang kita ungkap ini, insya Allah. Jadi dalam tafsir Al-Manar juga disebutkan adanya Nabi Lut yang diutus Allah Subhanahu wa taala guna memperbaiki akhlak serta akidah kaumnya yang tinggal di negeri Adma Bala Sabubim, terkhusus negeri Sadum dan Amurah yang berada di pinggiran Laut Mati. Jadi ada Laut Mati. Jadi kalau nanti ingin melihat Laut Mati ya, ini kepala asrama bisa membawa mahasiswa ke sono gitu, supaya melihat bagaimana ini perjalanan. Mintalah, insya Allah kalau Allah
minta untuk namanya itu apa? Ya, apa belajar ataupun dalam bahasa Arab Ustaz Anwar apa itu? Rihlah ilmiah, studi tour. Weh, mantap ini menjelajahi surat ini, ayat ini, gimana ini? Wah, luar biasa. Oke, nanti kita hantar ke sana. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kaum Lut saling suka sesama jenis. Yang hal tersebut suatu perilaku yang hina. Diutusnya Lut oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk menyadarkan kaumnya itu. Berpuluh tahun usaha yang telah dilakukan Nabi Lut dalam menyadarkan juga membimbing kaumnya, namun hanya sedikit yang sadar dan sebagian besar tetap dengan pendiriannya, bahkan lebih tak bermoral hidupnya sampai menantang untuk diturunkannya malapetaka. Coba itu, nantangnya tidak tanggung-tanggung kepada Allah. Mana kalau memang ini salah, turunkan azab di sini, siksa kepada kami. Lalawo orang ngomong begitu, ya. Itu yang bicara apanya itu? Itu nafsunya. Kalau berbicara itu dengan nafsu dikendalikan oleh otak biasanya. Makanya kalau kita itu kalau sudah berbicara nafsu ini, otak sangat dominan, maka ajak hati untuk meneduhkan. Kalau kita marah langsung ke hati. Ini manfaatnya gimana sih? Oh gitu. Jadi hati itu selalu dengan lembut, dengan santun mengajak para dirinya ya, atau mengajak dirinya untuk maju ke dunia kesadaran. Jadi sadar kalau menggunakan hati. Maka jangan terlalu menggunakan otak. Jangan terlalu banyak memikirkan dengan pikiran hawa nafsu yang dominan, tapi hati yang harus banyak merasakan tentang apa yang kita pikirkan. Oke, selanjutnya, halo. Selanjutnya kita juga di sini ingin melihat interpretasi para mufasir, bagaimana pemikiran para mufasir tentang ayat yang tadi. Ayat berapa? Lupa lagi. Ayat berapa? Ya, surat apa? Wah, minimal hafal suratnya dan ya ayatnya. Nanti ujung-ujungnya ya dalam-dalamnya. Mari kita lihat interpretasi para mufasir. Yang pertama, dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, Syekh Marwan Hadidi bin Musa menyebutkan pada ayat ke-80 ini untuk mengajak kaumnya beribadah kepada Allah saja dan melarang mereka mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh seorang pun, baik dari kalangan jin maupun manusia. Jadi memang dua makhluk ini kan ditugaskan oleh Allah. Manusia dan jin lahir hadir ke alam dunia bukan untuk sekedar jalan-jalan gitu, tapi harus beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai mahasiswa kuliah di UPI dalam rangka ibadah kepada Allah. Berangkat ke kampus, berangkat ke kelas dalam rangka ibadah kepada Allah. Langkah-langkahnya, napas-napasnya itu menjadi kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena niatnya ada dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian perbuatan fahisyah, ini perbuatan keji, di sini adalah homoseksual. Laki-laki mendatangi laki-laki di dubur mereka, sebagaimana diterangkan dalam ayat 81. Jadi laki-laki datang ke laki-laki. Nah, itu yang dikatakan dalam penjelasan barusan seperti itu. Itu dalam pandangan tafsir yang pertama. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad Rashid Ridho ini dalam pemikiran tafsir yang kedua, Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam kitabnya Tafsir Al-Manar. Nah, mungkin selama ini belum pernah mendengar tafsir Al-Manar ya. Kayak apa itu bentuknya? Nanti ke perpustakaan. Oh, ini Al-Manar. Oh,
Nanti sekali-kali kalau membuat tugas itu ada kajian keislaman, gunakan itu pemikiran-pemikiran para mufasir. Di antara yang kedua, Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam kitabnya Tafsir Al-Manar menafsirkan kata fahisyah sebagai seluruh yang dianggap keji oleh manusia, baik berupa maksiat maupun dosa, dan tidak hanya tertuju pada zina sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Pokoknya kalau dosa, keburukan, kejelekan itu fahisyah. Ada orang yang ngomongkan batur berdua, fahisyah itu. Ente fahisyah ini. Kenapa? Ngomongin orang atau menjegal-jegal orang. Orang mau ke depan untuk tampil dalam seminar di kelas misalnya. Kamu jangan ke depan, biar aja saya aja. Ini melarang, itu tidak boleh. Fahisyah. Jadi dikatakan dengan karena perbuatan fahisyah ini telah keluar dari kebiasaan manusia dan hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jadi fahisyah tersebut bisa lebih buruk dan keji dari sekedar perbuatan atau perkataan buruk. Tuh. Dikatakan demikian karena perbuatan fahisyah ini telah keluar dari kebiasaan manusia dan hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir yang kedua. Terus yang ketiga selanjutnya. Tafsir yang ketiga ini dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Syekh Imad Juhair Hafiz menyebutkan bahwa dalam ayat ini Allah mengingatkan kisah Lut yang merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya untuk mengingkari dan mengolok perbuatan keji yang mereka lakukan. Mengapa kalian berbuat kejahatan yang sangat buruk dan keji, yaitu dengan mendatangi sesama laki-laki dari duburnya. Kemudian dia mengolok-olok mereka dengan menyebutkan bahwa mereka adalah kaum yang pertama kali melakukan kekejian itu dari golongan jin dan manusia. Awalnya dari situ. Mudah-mudahan tidak menyebar, ya. Selesai di situ, udah tidak menyebar kemana-mana. Kenapa? Karena dalam kajian tafsirnya menjelaskan seperti itu, perbuatan yang sangat-sangat keji. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini pandangan yang keempat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan pada ayat 81, hal ini merupakan perbuatan yang melampaui batas dan suatu kebodohan. Sudah jelas melampaui batas dan juga kebodohan. Karena perbuatan seperti itu berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Hal ini selaras dengan Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam tafsir Al-Wajiz mengatakan perbuatan suka sesama jenis dan melakukan hubungan sejenis tidak sesuai dengan akal sehat. Ini karena mengabaikan para wanita yang memang tempat melampiaskan syahwat sesuai dengan fitrahnya. Mereka adalah kaum yang melampaui batas dalam berbuat maksiat dan keluar dari batas-batas normal. Di wanita itu dicuekin, tidak ada nilainya. Kalau justru laki-laki datang ke laki-laki, bukanlah kepada wanita. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini pemikiran yang kelima. Dalam penafsiran kitab tafsir Al-Maroghi, nah ini ada kitab masih Al-Maroghi, mengenai homoseksual dalam Quran surat Al-A'raf ini mengatakan apa yang diperbuat kaum Nabi Lut itu dapat menghancurkan pemuda akibat dari pelampiasan syahwat yang amat berlebihan. Hal ini juga dapat menghancurkan kaum wanita yang ditinggalkan oleh suami
Lalu wanita harus merasa puas dengan kewajiban untuk menjaga kesucian para wanita. Sampai suami pun meninggalkan istrinya, mencari kawan-kawannya. Naudzubillah min dalik. Memang diungkapkan ini terjadi dan Al-Maraghi mengungkap seperti itu. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sebelum ke nilai pendidikan, barusan ada berapa pemikir? 5 orang pemikir yang memberikan tanggapan tentang ayat 80 dan 81. Sekarang nilai-nilai pedagogis, nilai-nilai pendidikan. Karena kita ini adalah hamba yang sedang mempelajari, dan selalu dengan pendidikan, semua orang itu mesti perlu pendidikan. Kalau nggak ada pendidikan, bagaimana ceritanya ini? Dan kita melihat juga nilai pendidikan dari ayat yang 2 tadi. Yang pertama, selalu memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Jadi kalau memperkuat iman dan takwa bukan diskusi, tetapi perbanyak baca Quran, pelajari hadis-hadis Nabi. Jadi bacalah Al-Quran gitu. Dengan membaca Quran nanti iman akan meningkat, ketulusan akan dapat dirasakan, ya, dan juga ilmu menjadi dasar di dalam melakukan sesuatu hal. Nah, makanya bagaimana ini kita sebagai calon guru, sebagai calon orang tua maksudnya calon ibu, ya, calon suami, bagaimana kita mempunyai pemikiran dalam, ya, mendidik, memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Sebagai dosen, ketika menyampaikan materi-materi kuliah apapun nama mata kuliahnya, itu menyempatkan memperkuat iman dan takwa kepada Allah bagi para mahasiswa yang ada di hadapannya. Gimana caranya ini? Nah, ini nanti ketika kita jadi orang tua, menjadi ibu rumah tangga, menjadi bapak kepala rumah tangga, di situ juga punya pemikiran, punya konsep. Saya ingin memiliki anak-anak ini yang kuat imannya, yang juga takwa dalam kehidupannya. Termasuk saya sebagai dosen, mahasiswa, bagaimana supaya imannya kuat, takwanya hebat dalam kehidupan sehari-hari. Ini tugas kita semuanya. Yang kedua, menanamkan akhlak terpuji dan menjauhi segala akhlak tercela, perbuatan keji yang dilarang oleh agama. Jadi kita mesti menegur, mengingatkan kalau ada yang salah. Jangan cuek-cuek bebek. Ada teman yang salah, dibiarkan aja, jangan dibiarkan, diingatkan. Kamu ini kelihatannya salah. Cuman mengingatkannya jangan di hadapan orang banyak. Kalau Anda punya teman misalnya, ini salah nih, maka ajak itu ke tempat-tempat yang aman. Kita ngobrol juga di sana. Ada hal yang perlu saya sampaikan. Apa itu? Ya nanti aja ngobrol di sana. Nah, obrolkan di tempat yang tidak terbuka bahwa kamu ini kelihatannya salah tadi. Ngomongnya kok kasar begini. Itu menyinggung orang. Itu jelek itu. Oh gitu. Saya tidak merasa menyinggung orang. Ya tapi saya tersinggung ini. Gimana? Wah, itu menimbulkan kesadaran dua-duanya. Ini masalah akhlak, masalah berbicara, masalah berpakaian, ya, masalah komunikasi, itu semuanya hubungan satu sama lain diatur dalam akhlak yang sangat dibanggakan, diharapkan oleh semua orang. Mendidik hambanya agar senantiasa menjaga diri dari kejahatan syahwat dan sikap melampaui batas. Nah, ini syahwat. Jadi jangan sekali-kali menimbulkan syahwat yang akan melahirkan, mewujudkan suatu perbuatan yang akan merugikan dalam kehidupan selanjutnya. Kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Watawasau bil haq, watawasau bisob selalu menjadi konsep dalam kehidupan. Sering kita membaca surat yang pendek bahwa dalam ayat itu satu menerangkan sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kerugian manusia itu di mana-mana pun berada, kecuali orang itu ya saling berwasiatan,
kemudian saling berwasiatan dalam kebenaran, dalam kesabaran, illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh, berwasiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita pun mungkin kalau diingatkan orang lain mungkin berterima kasih, Anda sudah mengingatkan saya. Harus begitu. Jangan kamu macam-macam mengingatkan saya. Memangnya kamu jadi apa sih? Orang tua bukan kamu? Tidak boleh begitu. Terima kasih atas apa informasi yang sangat menusuk hati saya. Tapi ini perjuangan bagi saya. Oh begitu. Itu mahasiswa yang betul-betul calon mahasiswa yang berprestasi ketika diingatkan. Selanjutnya hadirin wal-hadirat rahimakumullah. Nah, selanjutnya kita melihat makna LGBT ya. Ini dalam akronimnya memang begitu. Jadi lesbi, gay, biseksual, kemudian transgender ya. Ini juga termasuk hal yang sering kita dengar. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990. Ya sekitar 1990-an, dan menggantikan frasa komunitas gay atau gay ya, karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas, seksualitas, dan gender. Nah, nanti diungkap ya, kita nantikan itu PPT-nya dibagikan. Oke, teruskan. Setelah itu kita melihat sisi lain. Ayo terus. Nah, ini pandangan Islam sekarang. Oh, ini banyak coret-coret. Ini biasanya laptopnya agak terganggu. Laptop ini bukan perbuatan orang, ini laptop. Pandangan Islam tentang LGBT ini. Waluton idz qala liqaumihi atatuna al-fahisyata wa antum tubsirun a innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Surat An-Naml ayat 54 sampai 55. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Nah, itu pandangan Islam tentang hal yang kita bahas. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat selanjutnya ini faktor terjadinya LGBT ini. Faktor yang pertama faktor biologis itu. Kemudian faktor psikologis dan faktor lingkungan. Nah, ini 3 faktor yang menurut para pengamat terjadinya hal itu. Faktor biologis. Faktor biologis, bagaimana ini biologis ya? Supaya tetap biologis dengan jenis yang berbeda itu tetap menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian. Psikologis juga sama secara psikologis. Kemudian lingkungan, jadi kita dengan siapapun bermasyarakat boleh-boleh saja gitu. Tapi di situ teman, mencari teman itu yang benar-benar mengarah kepada hal-hal yang positif. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini pola asuh orang tua. Ini bagi orang tua, bagi anak orang tua, dan bagi yang akan menjadi orang tua dan atau yang sedang jadi orang tua. Ini penting. Pola asuh orang tua. Pola asuh berasal dari 2 kata, yaitu pola dan asuh. Kata pola berarti gambar yang dipakai untuk contoh, corak, potongan kertas yang dipakai sebagai contoh, model, sistem dan cara kerja.
Sedangkan kata asuh berarti menjaga, membimbing, dan memimpin. Pola asuh orang tua berarti kebiasaan orang tua dalam menjaga, membimbing, dan memimpin anak dalam keluarga. Gitu. Jadi pola asuh itu adalah ya di sini terutama pola asuh orang tua berarti kebiasaan orang tua dalam menjaga, di anak itu dijaga, membimbing, diarahkan supaya tidak berbuat salah, memimpin juga mengarahkan ya anak dalam keluarga. Ini semua ya orang tua itu dengan pola asuh yang sedang kita bahas akan memiliki manfaat yang besar. Pola asuh orang tua yang Islami gimana ini? Adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan seperti memelihara, melindungi, dan mengarahkan tingkah laku anak selama masa perkembangan anak tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama Islam atau berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Jadi dasarnya itu Quran, dasarnya hadis. Kalau pola asuhnya pola asuh yang Islami. Kemudian selanjutnya kita juga melihat dari ayat Al-Quran. Kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan dapatkan berkah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, nah ini, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil di sini orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil orang yang beriman itu langsung labbaik. Ya. Wahai orang-orang beriman, ya siap. Apa nih? Nah gitu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, ya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah ini alamatnya kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Pertama memelihara diri dulu sendiri. Setelah sendiri kemudian juga keluarga. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tugas orang tua nih. Jangan sampai orang tuanya ke sorga, anaknya nggak jelas gitu. Orang tuanya nggak jelas, anaknya nggak kemana-mana lagi, nggak jelas lagi ini. Nah di sini diingatkan orang-orang yang beriman supaya menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahkan disebutkan api neraka itu yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu di manusia dan batu itu bahan bakar yang disiapkan bagi orang-orang yang durhaka. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Kalau malaikat yang kasar, malaikat yang tidak senyum melihat orang yang mendekati beliau itu tidak dibiarkan, kasar di situ, dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau malaikat diperintahkan apa saja tidak pernah menolak.
Nah, malaikat ini tugasnya apa saja diberikan oleh Allah, para malaikat melakukan apa yang diperintahkannya. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini bentuk pola asuh. Di sini kita melihat pola asuh otoriter. Yang kedua demokratis. Kemudian permisif ya. Kemudian autoritatif. Nah, ini pola asuh. Jadi kalau kita ingin melakukan mengasuh dengan pola asuh yang diungkapkan di sini, kita bisa melihat pola asuh otoriter adalah pola asuh yang menekankan asuhannya pada kekuatan kontrol orang tua kepada anak. Seperti cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat. Oh gitu. Kamu berangkat jam sekian ya, pulang jam sekian. Sekolah jam berapa? Sekolah jam 7 Pak. Oke, berangkat setengah 7. Pulang jam berapa? Jam 12. Pulang sampai rumah 12.30 ya. Wih, ketat itu. Anak-anaknya nggak bisa bernapas itu. Wah, melihat jam waktu terus, takut dimarahi, takut itu ini. Wah gitu. Nah, ada orang tua yang membuat aturan seperti itu. Kamu makan ya, jangan berbunyi kalau makan. Kalau berbunyi kamu bukan anak papa. Wah, itu kan ketat itu. Piring pakai, sendok pakai, tapi jangan berbunyi itu mulut ketika makan. Ketat di situ. Pakaian kamu yang benar berpakaian. Jangan seperti kekurangan bahan kamu ini. Ini bahan banyak, pakai ini. Oh, ketat itu. Oh, hebat. Sholat ya, harus pada waktunya ini. Jangan sholat sebelum waktunya. Ketat juga ini. Wah, mantap. Ini nih uang nih untuk jajan nih. Jangan dijajankan semua, simpan di tabungan sebagian ya. Wih, dikontrol berapa yang dipakai, berapa sisa yang ditabungkan. Orang tua ketat banget. Mungkin di saat itu anaknya merasa tertekan, tapi dirasa-rasakan beruntung juga. Uang tabungan ada sisanya, kemudian juga selamat dari kemungkinan yang tidak. Nah, inilah salah satu pola asuh otoriter. Nah, gitu. Yang kedua demokratis. Pola asuh ini ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orang tuanya. Nah, ini demokratis. Kalau bisa silahkan lakukan. Kalau tidak, ya sesuaikan dengan kamu ya. Pokoknya Bapak minta gini-gini aja lah. Kalau kamu nggak sanggup nggak apa-apa. Kalau sehari nggak sanggup 50 ayat baca Quran, boleh semaunya aja berapa. Asal jangan kurang dari 20 ayat ya. Itu namanya demokratis. Artinya memberikan keleluasaan kepada anak, tapi ada batasan-batasan juga di situ, gitu ya. Sholat kamu bebas saja, mau jam berapa, asal di awal waktu lebih bagus, gitu, ya. Demokratis. Kamu ke masjid tidak boleh kesiangan ya, apalagi ada kajian nanti supaya kamu jadi tenang dalam kehidupan ini. Demokratis itu. Tapi kalau bisa, kalau nggak bisa mah nggak apa-apa kesiangan terus juga ya. Wah, ini jadi salah juga, gitu ya. Itu namanya apa? Namanya adalah demokratis. Kemudian yang ketiga, permisif nih, adalah pola asuh yang menekankan asuhnya serba membolehkan dengan penunjukan kasih sayang yang berlebihan serta disiplin rendah terhadap anak. Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda. Anak diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Pokoknya mau apapun boleh lah, silahkan. Bapak mah bebas-bebas aja. Pulang dari sekolah, mau pulang jam berapapun boleh-boleh aja lah. Yang penting mah pulang kamu. Mau tengah malam juga nggak apa-apa. Ya ini terlalu bahaya ini. Ya, tapi ada pola asuh yang seperti itu, gitu. Kemudian yang keempat adalah pola asuh yang menghargai anak secara pribadi dengan memberikan rasa tanggung jawab berdasarkan pada aturan. Kamu bagus sudah melakukan ini ya, dan Bapak kasih reward nih, kasih hadiah. Kemarin jajan berapa sama Ibu? Kemarin 1.500, sekarang 2.000, gak apa-apa karena kamu berprestasi. Sholat subuhnya ini tadi bagus nih, kelihatan tepat waktu dan berjamaah. Nah, ini mengangkat dan memberikan penghargaan. Itu anak senang. Dan nanti kalau tidak dikasih, nanya si anak itu, kok nggak ada tambahannya ini Pak?
Belum, nanti kalau sudah ada juga tambahan. Oke. Jadi 4 pola yang dilakukan dalam mengasuh anak-anak di dalam rumah tangga. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini pola asuh yang menyebabkan anak jadi masuk ke hal ini. Ke LGBT ini. Penyebab seseorang menjadi LGBT disebabkan oleh pola asuh orang tua yang permisif, moderat, yaitu orang tua bersikap terlalu lunak dan tidak berdaya. Maksudnya orang tua terlalu memberikan keputusan terhadap anak-anak tanpa norma tertentu yang harus diikuti. Misalnya masalah pakaian, silakan aja, pakaian seperti apa saja, bebas saja, yang penting tidak masuk angin. Nah, ini kan bahaya begitu. Harus ada tetap. Dan ini yang bisa menyebabkan, berbeda dengan pola asuh orang tua yang demokratis, yang umumnya dikenal sebagai pola asuh yang baik untuk diterapkan pada anak-anak. Karena orang tua dengan tipe ini, pendekatannya dengan anak bersifat hangat. Jadi anak itu bukan lari, tapi dekat gitu ya, merasa akrab. Adapun pola asuh permisif ditandai dengan cara orang tua mendidik anak secara bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda, ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang tua terhadap anak sangat lemah. Wah, ini juga tidak memberikan bimbingan yang cukup. Berarti bagi anaknya, semua apa yang telah dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak perlu mendapatkan teguran, arahan atau bimbingan. Ini bahaya. Maka orang tua ngontrol. Kalau kamarnya beda dengan yang lainnya, kontrol, kok ini padam, kenapa nih padam lampu kamarnya? Apa jangan-jangan belum pulang nih? Orang tua ngontrol. Oke, selanjutnya, nah, bagaimana mencegah LGBT sejak dini melalui pendidikan keluarga Islami? Coba kita lihat. Kita lihat yang pertama, cinta ayah dan ibu yang dibutuhkan anak untuk bisa bertahan di masa depan dengan teladan ayah sebagai pelindung. Nah, ini cinta ayah dan ibu. Jadi anak-anak itu dekat sama orang tua itu, cinta. Kalau ayahnya salah, anaknya itu menegur, kok papa ngomongnya barusan ke mama melotot gitu ya, aku mah jadi anaknya nggak enak nih. Oh gitu, diingatkan sama anaknya. Oh barusan bapak teh emosi, kemasukan setan, mohon maaf ya. Mantap itu ya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah wallati tahawfuna nusyujahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Lelaki, suami itu pelindung bagi perempuan, bagi istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Nah, ini yang ditekankan dalam surat An-Nisa ayat 34. Jadi suami itu pelindung istrinya. Yang melindungi istri itu adalah suami. Yang memberikan nafkah itu suami. Nah, ini dalam ayat ini. Jadi dijelaskan tugas laki-laki, tugas suami, tugas perempuan tuh ya.
Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Nah, bagaimana suami sedang tugas keluar ya, maka istri tetap menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, nah akan durhaka, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Kepada istri itu kalau salah beri nasihat, mama ini salah kok begitu ya, papa nggak senang ini dengan cara-cara seperti itu. Kalau masih tetap ya dengan nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang. Malam ini saya akan di kamar depan, mama di kamar belakang, atau mama di kamar depan, papa di kamar belakang, karena tadi sudah ngomong nggak didengar-dengar. Nah gitu. Kalau masih tetap sudah bisa tidur, masih tetap nih, maka di situ ada kegiatan yang selanjutnya, maka pukullah mereka. Jadi si istri itu dipukul kalau nusuz. Tapi memukulnya bukan memukul ngambil palu gitu ya, kemudian wajahnya, bukan gitu. Memukul itu sekedar untuk mengingatkan, karena perempuan itu sangat perasa. Jangankan mengambil benda, baru begini aja suaminya langsung tunduk. Istri yang soleh gitu. Kalau istri yang salah mah ya suaminya gini-gini, istrinya juga gitu-gitu sama gitu ya, sarwana gitu. Nah kalau istri yang soleh diingatkan, mah jangan begitu ya. Oh mohon maaf papa atas kelancangan, mama tuh memang lancang sama papa ya. Gitu harusnya gitu. Jangan melotot apa kamu situ sini bagaimana? Ini mah perang di tengah rumah, jadi tidak bagus gitu ya. Tetapi jika mereka menaatimu, nah ini, jika istri menaati suami, jangan cari gara-gara. Istri soleha, sholat getol, suami tepuguh gitu, cari gara-gara. Cari melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat istri menjadi tertekan. Tidak boleh. Harus istri itu senang pada suami, suami senang pada istrinya. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengenalkan anak-anak ya batasan aurat yang harus dijaga. Nah ini, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Di orang tua itu bagaimana ini pakaian anak supaya pakaiannya menutup auratnya. Jangan sekedar takut kemasukan angin ya, tapi hakikatnya menutupi aurat. Oh bagus itu. Saya lihat ada anak-anak yang SD ya sudah pakaiannya kemudian pakai tutup kepala, ya bagus gitu ya, supaya terjaga batasan-batasan aurat. Kalau bertemu dengan saudaranya walaupun di rumah, tetap ada saling menghormati dan menjaga. Terus yang ketiga memberikan pendidikan akhlak. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, manahala walidun waladahu abdola min adabin hasanin. Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Jadi yang mendidik akhlak itu orang tua. Yang kalau kamu ngomong yang bagus ya, pakaian yang rapih ya, kalau ketemu sama orang senyum ya, bilang salam. Terus mau kemana bapak? Itu diajarkan di rumah. Jadi asal mula pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti, budi perangai ya, sopan santun itu ditanamkan dari rumah. Karena memang anak-anak ini cerminan orang tua. Kalau ada anak yang senyum, memang di rumahnya orang tuanya selalu menebar senyum kasih sayang pada anak-anaknya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengajarkan menjaga pandangan. Nah, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman ini agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini kalau kita pahami, kalau kita perhatikan, ini katakanlah kepada laki-laki yang beriman.
Jadi ini kepada yang beriman, yang punya keyakinan kepada Allah, ya, kepada Rasulullah, kepada rukun iman yang 6 itu, gitu ya. Nah, maka di sini diingatkan, wahai kaum laki-laki yang beriman, atau katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Hei, laki-laki, halo, menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Gimana menjaga pandangan? Tidak memandang dengan syahwat. Tidak memandang dengan syahwat, ya. Menjaga pandangan. Kalau melihat boleh-boleh saja, ya, tapi jangan melihat ada nafsu. Nah, ini bahaya ini. Kalau ada perasaan begitu langsung tundukkan kepala, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ulaki astagfirullah, astagfirullah, ya. Jadi matanya tetap melihat gitu. Jadi minta kepada Allah supaya mendapatkan keselamatan. Kemudian juga memelihara kemaluan. Coba itu, coba lihat, menjaga pandangan langsung memelihara kemaluan. Kemaluan bisa terjaga gara-gara mata tidak terjaga. Jadi dari mata dulu, dari mata turun ke hati, dari situ jadi mikir macam-macam. Nah, ini makanya melihat dulu. Maka pandangan yang pertama ini yang melihat siapapun, maka melihat sebagai kenormalan melihat, tapi jangan ada kaitannya dengan hal-hal birahi, dengan hal-hal ya syahwat yang merugikan. Lebih suci bagi mereka, sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Selanjutnya, nah, kisah teladan nih, ada kisah teladan cukup bagus ini. Coba dilihat kita kisah teladan. Maryam adalah wanita terbaik sepanjang masa. Wanita terbaik dalam kurun sejarah wanita, dan Hawa hingga kelak yang terakhir entah siapa. Mungkin wanita-wanita yang di sini ya. Nah, yang terakhir nih. Maryam adalah wanita terbaik sepanjang masa. Wanita terbaik dalam kurun sejarah wanita, dan Hawa hingga kelak yang terakhir entah siapa. Banyak kaum Hawa mencari idola dan suri teladan, namun mereka tidak tahu siapa kiranya yang pantas diteladani. Tahukah wanita muslimah bahwa Allah telah memujinya sebagai wanita dalam peradaban manusia? Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat summa nuzur anna yupakun. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Maryam sangat menjaga kesucian dirinya. Ia tidak sembarangan berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ia tidak menggoda laki-laki dan juga menjauhi godaan mereka. Pernah suatu ketika Jibril datang kepada Maryam, datang dalam fisik laki-laki yang sempurna, namun Maryam tetap menjaga dirinya. Allah Ta'ala berfirman, fattahadat min dunihim hijaba parsalna ilaiha ruhana fatamassalaha basaron sawiyya qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Begitulah hebatnya menjaga pandangan dan kesucian Siti Maryam yang patut kita teladani. Oke, selanjutnya doa. Kalau sudah doa ini kajian berakhir. Doanya Allahumma inni
a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Kebarang baca-baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak perbuatan-perbuatan dan dari hawa nafsu yang munkar. Ini doa perlu dilestarikan supaya kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah masih bisa mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan dalam kajian ini menjadi hal yang paling penting, kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum doa akhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa asrama putra putri yang ikut kajian ini dengan penuh kehusuan, walaupun ngantuk-ngantuk sedikit-sedikit ya, tapi bertahan hadir. Insya Allah Allah muliakan untuk kita semuanya, Allah jaga kita semuanya. Dan juga para hadirin wal hadirat yang barusan hadir dari Zoom meeting, ada kurang lebih 350 orang yang ikut hadir dari berbagai daerah. Juga mudah-mudahan orang tua dan anak-anak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan dalam kehidupan selanjutnya. Kemudian selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga setelah barusan, yaitu kepada Sivitas Akademika UPI yang telah memfasilitasi dakwah kita di Masjid Al-Furqon, masjid kebanggaan Sivitas Akademika UPI. Mudah-mudahan Masjid Al-Furqon menjadi masjid yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin UPI termasuk para pemimpin yang merasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga terima kasih kepada Majelis Dewan Guru Besar Bapak Profesor Didi Suryadi dan Ibu Profesor Aan Komariah, ini yang menyebarkan dakwah di kalangan para guru besar di UPI maupun di luar UPI. Sama-sama mudah-mudahan para guru besar semuanya sehat walafiat dan ilmunya bermanfaat, selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibu Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD dan Profesor Dadang Sunendar yang beliau menjadi dekan EPBS, memfasilitasi dakwah kita dengan Zoom yang diperkenankan untuk dimanfaatkan oleh kita. Saya mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat. Kemudian juga terima kasih kepada penasehat dan pengurus Al-Furqon, Profesor Juntika hadir beliau, kemudian Profesor Mufid dan juga Profesor Ahmad hadir bersama kita, dan banyak profesor-profesor di sini. Semuanya insya Allah tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk para muazin Al-Furqon yang suaranya terus mengumandangkan azan, insya Allah dengan penuh keberkahan. Kemudian para dekan dan direktur UPI juga sama, ini juga ikut ya, mudah-mudahan menjadi hal yang lebih utama, terutama Direktur Kemahasiswaan Profesor Dr. Suwatno MSI, ini beliau hadir, insya Allah berkah. Kemudian anak-anak asrama mungkin mau keluar dulu kan, ada kegiatan lain. Apa? Anak-anak asrama mungkin bakal ya, silakan. Kemudian Pak Dr. Mat Ali ini dosen FPBA juga hadir. Mudah-mudahan lancar segala urusannya.
Kemudian Profesor Dr. Haji Rahman MPD, dosen S3 pasca sarjana SPS UPI dan teman para sarjana seangkatan angkatan 79. Beliau selalu ngajak kawan seangkatan, ini bagus, jadi terus silaturahmi tidak putus dengan ngajak. Bukan soal tidak mau-maunya, tapi soal ngajaknya. Insya Allah berkah. Terima kasih Kang. Kemudian Sivitas Akademika Uninus nih. Warek dari Uninus Bapak Dr. Haji Hendi S. Muhtar MPD, dan juga dosen, para dosen dari Uninus dan para alumni juga ikut hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan menjadi kajian yang terus dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak Dr. Marwan Uninus juga ikut hadir dan kawan-kawan yang lain, insya Allah berkah. Kemudian juga kelas doktoral BPIPRI ini, BPIPRI Bapak Masdon, Bapak Sadono Sriharjo dan kawan-kawan. Halo Mas Don. Mantap Mas Don. Semoga lancar studinya, segera jadi doktor yang penuh keberkahan. Kemudian Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara, Profesor Dr. Haji Supari Muslim MPD, Profesor Dr. Husni Tamrin MH, ini hadir bersama-sama, insya Allah tetap menjadi bagian yang akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Pak Dr. Muhammad Hasan Basri juga hadir, terima kasih. Pak Zainal Arifin, mahasiswa S3 UIK Bogor dengan kawan-kawannya hadir, insya Allah berkah. Bapak Dr. Yapandi dari UIN Pontianak juga hadir, terima kasih, selalu hadir. Kemudian Bapak Ustadz Riyadi, ini beliau adalah Pendikar Untan, pendidikan karakter Untan Universitas Tanjung Pura. Selalu mengajak kawan-kawan untuk ikut kajian pagi hari ini, mudah-mudahan selalu dalam berkah Allah. Kemudian Bunda Sopi dan Majelis Taklim Asyukur juga terima kasih nih ikut hadir. Sivitas Akademika ULM Banjarmasin. Di sini ada Bapak Jainuddin, ada Bapak Sigit Ruswinarsi, ada Bapak Abdul Salam M hadir, terima kasih. Ya, sama-sama, semoga lancar studinya, segera jadi doktor yang penuh keberkahan, insya Allah. Kemudian juga keluarga besar KBSA ini juga hadir dengan pimpinannya Ibu Hajah Sobariah. Semoga menjadi yayasan pendidikan agama Islam yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga keluarga besar Ibu Hajah Yoyo Surya Kusuma dengan para anak cucu ikut hadir, insya Allah berkah. Seluruh Sivitas Akademika UBK ini. Rektor UBK Bapak Dr. Apoteker Entris. Halo Pak Entris, selalu hadir. Samulihna sami-sami, semoga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Agus Mi'raj, Bapak Ibu Siti Rohmah ikut hadir. Mudah-mudahan semuanya dalam melaksanakan tugas dengan penuh berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Gatot Handoko, Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir. Terima kasih. Ibu Dr. Hajah Endah Hasanah Disdi Kabupaten Sukabumi juga hadir, terima kasih. Ibu Hajah Alia Baidowi Koordinasi Muhammadiyah ASEAN hadir, terima kasih. Amin. SMP Tahfiz Quran Fantastis juga hadir, terima kasih. Di sini insya Allah berkah. Pak Bambang Robandik di sini dosen dari pedagogik, dan dengan Pak Epi selalu hadir yang dalam kesempatan ini mudah-mudahan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 STIE LMPP Suryalaya Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPD MM. Terima kasih. Semoga para mahasiswa dan para jamaah selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala.
Sami-sami. Kemudian Bapak Sukamto, pengawas Kota Depok juga hadir. Saya lihat tadi, terima kasih. Civitas Akademika Sai School juga hadir di sini. Insya Allah penuh keberkahan. Bapak Asdur, pengurus PGRI Kabupaten Bandung juga hadir. Terima kasih. SD Plus Sania juga hadir. Terima kasih. Bapak Jasman Indradno dari ITB Semarang juga hadir. Terima kasih. Keluarga besar Ikatan Guru Indonesia Jabar hadir, terima kasih. Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeong Majalengka juga hadir, terima kasih. Salam berkah. Kemudian manajer asrama UPI Dr. Sugihartono MA juga hadir, terima kasih. Kepala Asrama Putra Dr. Tuhin MSI juga hadir, terima kasih. Kemudian Ibu Dr. Hajah Kokom MSI juga hadir, terima kasih. Kemudian mahasiswa asrama UPI dan seterusnya. Kemudian Bapak Dr. Yayat Sudrajat MTSN 1 Kabupaten Bandung juga hadir, terima kasih. Pak sama-sama Pak Eka Abdul Hamid, mahasiswa doktor nih yang sedang siap ujian, mudah-mudahan lancar. Dan juga Wakil Ketua STAI 11 April Sumedang Prodi FPAI dan Ekonomi Syariah. Terima kasih, insya Allah lancar dan berkah. Kemudian MKKS SLB Jawa Barat, terima kasih Bapak Aib Saipullah, Kepala SLBN Karawang. Nah ini baru jadi doktor, ini semoga berkah. Bapak Dr. Aib Saipullah, insya Allah berkah. Kemudian juga Ibu Kokom Komaria, Bapak Samsudin SPDMM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran ikut hadir ngaji, insya Allah berkah. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar juga hadir, terima kasih. Pak Agus Dario dari Uninus dan Untar Jakarta juga hadir. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM juga hadir, terima kasih. Sama-sama. Universitas CPIB Majalengka juga hadir. Kemudian SMP Tahfiz Quran Fantastis juga hadir. Civitas Akademika Stebi Bina Esa juga hadir, terima kasih. Civitas Akademik SMPIT Alpaz binaan Profesor Aan, insya Allah berkah. Kemudian Ibu Dr. Sulistiadini dari Untan juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Ibu Siti Horiah Auriah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga hadir, terima kasih. DKM Masjid Al-Falak dan para jamaah ikut hadir, terima kasih. Kemudian GOW KBB Ibu Dr. Hajah Deti dan Ibu Lia hadir sama-sama, insya Allah berkah. Bapak Dr. Haji Kiai Haji Unang Sudarman dari Bajnas Sukabumi, semoga lancar segala yang dicita-citakan dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kiai. Sami-sami. Kemudian SMK Nur Kausar Budiah juga hadir, terima kasih. Civitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Usep Sutarman dari STAI Yamisa Soreang juga hadir, terima kasih. Bapak Profesor Dr. Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang 2, terima kasih Prof, selalu hadir dalam kajian, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Ahmad Sujai Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Azom Kota Tangerang juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Dr. Agil, ini Dekan FAI dari Unsika, halo Pak Dekan, selalu hadir dalam kajian, insya Allah berkah. Sama-sama. Dan Bapak juga Bapak Dr. Sutarjo hadir dari Unsika, terima kasih. Kemudian Pak Toto Sunarto Ciputat Jakarta juga hadir, terima kasih. Sama-sama. Pak Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Abu, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu, sehat selalu.
Kemudian Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek juga hadir, terima kasih. Sama-sama. Bapak Wismin, Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat. Nah, sekarang alhamdulillah di Kalimantan Barat hadir. Sama-sama, insya Allah berkah. Bapak Suka, Kepala Balai Guru Penggerak NTB beserta Bapak Muhammad Irfan, terima kasih. Ibu Isaris, Ibu Nurhayati, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Bapak Sudarman, Kepala SLB Negeri Citerep Cimahi juga hadir, terima kasih. Ibu Kokom Komariah, Ibu Diah Mutmainnah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, terima kasih hadir. Bapak Dodi Iskandar, Ibu Manikowati, Ibu Wiwi Al-Akhirul Aini, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah, alhamdulillah bisa hadir, insya Allah berkah. Bapak Andi Jamal Mapire, Pemprov Sulawesi Selatan, terima kasih juga hadir. Bapak Muhammad Nopal, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Jatim juga hadir, terima kasih. Sami-sami. Ibu Wihartati, Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir, terima kasih. Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung. Sami-sami. Ibu Wahyu Ekawati, Komunitas Pengawas Sekolah Belajar Nusantara Jatim juga hadir, alhamdulillah. Ibu Alpa Nur Hasanah, SMA Negeri 1 Pakem Sleman Yogyakarta hadir, terima kasih. SMP PGRI Cidahu, insya Allah berkah. Bapak Meisa Hadiat SDN Pasir Kelewih, terima kasih hadir, insya Allah berkah. Ibu Ida Latifah dan SDN Ciputri Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, terima kasih. Ibu Hartiningsih, Kepala Sekolah SDN Selagedang Mande Cianjur. Kemudian Bu Cucu Suciana, Kepala Sekolah SDN Ciangsana Mande Cianjur. Bapak Saprol Makmun dari UIK Bogor juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Ibu Nur Hasanah, Kepala Sekolah SDN Ciandam Kecamatan Mande Cianjur, dan Bu Pipi Mande Cianjur ikut hadir. Dan kawan-kawan lain para jamaah yang tidak tersebut namanya, insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ij'alna bi husnil khatimah wa la taj'alna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten, mohon maaf lahir batin, top, mangga dipayun sama dahulu keluar, mohon maaf. Mudah-mudahan mingguan payun bisa hadir kembali sehat walafiat.